tertipu. Jangan tergoda. Oh, dia kaya, dia berhasil, warungnya laku, tokonya laku, usahanya maju. Apa rahasianya? Itu sangat mengerikan. Itu sangat berbahaya. Shalom Ibu Bapak yang saya cintai dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur karena Tuhan kasih kita waktu hari ini membahas satu kebenaran yang penting, yaitu jangan memberi kesempatan kepada iblis. Berangkat dari berbagai kasus konseling yang saya tangani, ada orang-orang yang mengandalkan kuasa gelap untuk mendapatkan kekayaan, dan di ujungnya mereka hancur. Mengapa? Karena ini sangat berbahaya. Ya, saya membaca satu ayat dari Efesus pasal 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, poin pertama adalah jangan bermain-main dengan iblis atau kuasa gelap. Ya. Karena apa? Paulus mengatakan dalam satu teks di Efesus ya pasal 6 bahwa musuh kita itu bukanlah darah dan daging, tapi penguasa-penguasa kerajaan angkasa, yaitu iblis. Nah, dan untuk itu Musa menulis dalam Ulangan 18 bahwa jangan sampai kita terjebak pada hubungan dengan okultisme. Mengapa? Dengan kuasa gelap. Mengapa? Karena itu dipraktekkan oleh bangsa-bangsa lain di sekitar orang-orang Israel. Dan kalau you bermain-main dengan kuasa gelap, apakah meramal, telaah, bertanya pada arwah orang mati dan sebagainya, maka yang terjadi ialah itu kejijian bagi Allah. Ya, kadang-kadang orang berkata, ya Pak Tony gak apa-apa kok, ini hanya saya ngantar teman saya ke dukun. Gak boleh. Bahkan kamu ngantar pun itu gak boleh. Kalau mau pergi urusan dia lah pergi, tapi you jangan bawa-bawa dia ke dukun. Saya gak bawa, dia cuma minta antar. Jangan terlibat dengan hal apapun. Kenapa? Kalau itu dilakukan, Tuhan katakan itu kejijian. Dan orang yang jijik di mata Tuhan, Tuhan akan halau dari hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Jadi jangan sekali-kali bermain okultisme. Beberapa orang memberi diri ramal, itu sangat berbahaya. Beberapa orang biasa ke dukun untuk mencari sesuatu supaya usahanya laris. Bahkan beberapa orang pasang susuk supaya terlihat menarik, dan ini sangat berbahaya. Karena di ujungnya nanti kita hancur. Mengapa? Tuhan akan menghalau kita, dan ini sangat-sangat mengerikan. Hal yang kedua, kita memotret dari dekat bagaimana penyimpangan Raja Saul. Ketika dia membenci Daud, ketika dia ingin membunuh Daud, merencanakan kejahatan bagi Daud, padahal Daud begitu berjasa pada diri Saul. Tapi dia berkali-kali menjebak dan ingin membunuh. Kemudian Daud lari, Samuel meninggal. Saul nggak punya siapa-siapa lagi. Dia tanya kepada Tuhan, Samuel sudah tidak ada. Dia berdoa, Tuhan menolak untuk menjawabnya. Bahkan roh Tuhan undur dari Saul. Nah, ketika Saul tidak punya pegangan, Saul itu pergi mencari satu dukun di Endor. Dan itu membawa Saul kepada kehancuran. Di endingnya Saul bunuh diri. Ketika Saul menolak untuk mendengar Tuhan, ketika Samuel sudah tidak ada, Daud sudah lari karena Saul ingin membunuh Daud. Dia tidak punya siapa-siapa untuk bertanya, meminta nasihat. Dan roh Tuhan juga undur. Dan tidak ada jawaban dari Tuhan untuk segala pergumulan Saul. Dia datang kepada dukun. Dan ini titik di mana dia mengalami kehancuran yang lebih lagi. Dan di akhirnya Saul akhirnya bunuh diri ketika sadar bahwa tinggal dia sendiri. Dia takut nanti orang Filistin akan memotong tangannya, kakinya, dan menjadikan dia seperti ya katakanlah mainan. Dia begitu takut. Yonatan sudah tewas, Abinadab sudah tewas, Malki sudah tewas, seluruh tentara Israel melarikan diri dari orang Filistin. Akhirnya dia memilih untuk bunuh diri. Nah, kasus Saul itu mirip yang terjadi juga pada diri Ayub. Jadi Alkitab mengatakan bahwa Ayub itu orang diberkati Tuhan, tiba-tiba menjadi kacau semuanya. Kenapa? Karena hadirnya iblis. Iblis datang dan mulai mempertanyakan semua yang Ayub terima dari Tuhan. Dan apa terjadi? Kehadiran iblis mendatangkan begitu banyak masalah dalam kehidupan Ayub. Bedanya ya Ayub bertahan, dan sampai di ujungnya Tuhan memulihkan dia. Tapi Saul justru malah bekerja sama dengan dukun di Endor, dan ini sangat berbahaya. Dan kisah yang terjadi pada Saul, biarlah itu menyisakan pelajaran yang berharga buat kita hari ini. Jangan bermain-main dengan kuasa gelap, karena kehidupan Saul menjadi contoh yang paling tragis
dari orang-orang yang bermain-main dengan kuasa gelap. Sekali kita bermain, selamanya kita akan terikat dan iblis tidak akan tinggal diam. Dia pasti mengambil banyak lagi daripada apa yang dia sudah beri kepada kita. Dikasih 1, diambil 1000. Dikasih 1000, diambil 2 juta. Dan akhirnya dunia kita yang hancur seperti yang ada pada Saul. Dia tidak mendapatkan apa-apa, yang ada malah dia kehilangan apa-apa. Dia tidak mendapatkan sesuatu yang baik, yang ada malah keburukan, bahkan kematian sebagai endingnya. Dan itu tragis. Bagaimana seorang raja bisa mati bunuh diri. Dan kisah hidup Saul ditulis dalam sejarah yang buram bagi Israel. Kenapa? Karena itulah di ujungnya dia datang kepada dukun di Endor dan minta nasihat dari dukun. Baik seorang raja yang terhormat, minta nasihat dari dukun. Karena Samuel sudah tidak ada. Tuhan sudah undur, roh Tuhan undur. Daud sudah pergi. Kalau kita baca di Lukas pasal 4 ayat 13, sesudah Yesus dicobai oleh iblis, ayat 13 menginstruksikan hal yang penting begini. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi iblis menunggu waktu yang baik. Jadi kalau kita beri kesempatan, ingat pengalaman dari kehidupan Raja Saul. Tragis sekali. Ketika kita beri kesempatan, justru iblis menunggu kesempatan itu. Di teks ini dikatakan dia undur Yesus, tapi dia menunggu kesempatan yang baik. Kapan kesempatan baik? Kapan dia punya waktu yang baik untuk datang lagi dan menyerang kita? Ketika kita jauh dari Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan bahwa iblis berjalan berkeliling. Siapa yang dia cari? Orang-orang yang bisa dia lahap. Siapa orang-orang bisa dilahap? Orang-orang yang tidak punya relasi dengan Yesus. Orang-orang yang hubungannya dengan Allah bermasalah. Dan orang-orang inilah yang menjadi sasarannya. Nah, dikatakan bahwa iblis berjalan. Dia aktif sekali. Dia lihat peluang. Dia lihat kesempatan. Dia tunggu kesempatan. Begitu kita kasih kesempatan, kesempatan itu justru ditunggu oleh iblis. Dan Alkitab katakan bahwa ketika dia undur dari Yesus, dia menunggu kesempatan yang baik. Kesempatan yang baik bagi iblis adalah ketika kita hidup menjauh dari Tuhan. Pertanyaan bagi kita adalah, kapan iblis punya ruang buat masuk? Ketika kita memberi pikiran kita, memberi hati kita, lalu dia mulai masuk dengan ide-ide yang gila, dengan ide-ide yang aneh-aneh, dengan pandangan-pandangan yang terlihat rasional tapi tidak benar. Bunuh diri itu contohnya. Orang berpikir, ya daripada saya hidup begini, menanggung malu, ya saya bunuh diri aja lah. Seperti yang terjadi pada orang-orang di Jepang dalam sejarah samurai itu, satu film yang bagus, The Last Samurai. Itu pemimpin samurai itu daripada menanggung malu, dia bunuh diri. Seperti kisah Saul. Daripada menanggung malu, dia memilih untuk bunuh diri. Mengakhiri hidupnya dengan tragis. Apakah itu rasional? Apakah itu benar? Apakah itu wajar? Maka jawabnya adalah, iblis menunggu kesempatan ketika kita galau, ketika kita bimbang, ketika kita stres, ketika kita depresi. Kita begitu loneliness sekali, kita begitu kesepian, merasa sendiri. Dia tawarkan pikiran-pikiran bunuh diri. Dia tawarkan pikiran-pikiran yang terlihat masuk akal, terlihat logik, terlihat rasional. Tapi logik, rasional, masuk akal itu tidak berarti kebenaran. Nah, ketika kita memberi kesempatan buat iblis, iblis ambil kesempatan itu. Kenapa? Dia sudah tunggu lama. Hal yang terakhir saya menutup dari satu studi kasus ketika Paulus memberitakan Injil. Dia ingin melayani Gubernur Sergius Paulus di Siprus. Tapi di situ ada seorang yang bernama Elimas atau Bar Yesus. Dia seorang dukun, seorang nabi palsu yang selalu dengan kuasa gelap ingin membelokkan pemberitaan Injil dari Gubernur Sergius Paulus. Dan Paulus bersama tim ingin memberitakan Injil, selalu terhalang. Dan kemudian Paulus menegur keras Elimas yang disebut Bar Yesus itu, sehingga Injil bisa diberitakan kepada Sergius Paulus, gubernur, dan sebagai gubernur akhirnya dia bertobat dan percaya Yesus. Saya ingin mengutip satu bagian dari ungkapan di Yakobus dan Petrus, dikatakan begini, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Dalam 1 Petrus dikatakan, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Nah, hanya dengan ketundukan kita pada Allah, hanya dengan iman kepada Yesus, kita bisa melawan dan mengusir kuasa kegelapan seperti yang dilakukan oleh Paulus dalam pemberitaan Injil kepada Gubernur Siprus, yaitu Sergius Paulus. Nah, rupanya dalam pelayanan kita, dalam penginjilan kita, dalam pernikahan kita, dalam pelayanan kita, dalam segala hal urusan kita, iblis selalu membayangi untuk mencoba untuk mengganggu dan mengganggu. Paulus katakan, ketika kami
ingin pergi ke Roma, selalu ada yang menghalangi kami. Selalu ada upaya iblis untuk mengacaukan pekerjaan Tuhan, untuk mengacaukan prosedur orang percaya, termasuk rumah tangga. Nah, ketika kita menghadapi iblis dengan situasi seperti itu, maka studi kasus tentang Paulus menghadapi Elimas atau Bar Yesus di Siprus menjadi pelajaran berharga buat kita. Seperti kata Yakobus, tunduklah kepada Allah. Ketundukan kita kepada Allah dikatakan lawanlah dengan iman teguh. 1 Petrus 5:9 menjadi modal utama kita untuk menghadapi semua gangguan kuasa kegelapan, untuk menghadapi berbagai macam tipuan kuasa kegelapan. Jangan tertipu, jangan tergoda. Oh, dia kaya, dia berhasil, warungnya laku, tokonya laku, usahanya maju. Apa rahasianya sih? Kamu nanti ke tasik ke mbak itu, nanti dikasih air segelas, kamu minum, dan sisa 1 botol kamu siram depan toko kamu. Waduh, itu sangat mengerikan. Itu sangat berbahaya. Sebagai orang percaya kita tolak itu dalam nama Yesus. Mengapa? Karena berkat Tuhan tidak pernah terlambat buat kita. Berkat Tuhan selalu tersedia buat kita. Alkitab katakan dalam Amsal bahwa ya, kerja keras harus, berjuang harus. Tapi Alkitab katakan bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah, apalagi di luar Yesus, tidak akan menambahinya. Dan itu poin yang penting. Saya tutup dengan mengatakan bahwa ketika kita menghadapi tantangan itu atau godaan seperti itu, pengalaman Paulus di Siprus waktu melayani Gubernur Sergius Paulus menjadi pelajaran buat kita untuk kita menghadapi itu dengan iman yang teguh. Kita melawan dia karena ketundukan total kita kepada kehendak Allah. Ketika Yesus bersama kita, iblis lari dari kita bukan karena kita, tapi karena Yesus yang hadir dalam kehidupan kita. Karena kuasa otoritas Yesuslah yang membuat iblis lari. Itulah sebabnya kita mengusir iblis dengan nama Yesus, bukan nama siapa-siapa. Sebab hanya dalam nama Yesuslah ada kuasa di mana iblis tunduk. Saya ingin mengatakan kepada kita bahwa jangan memberi kesempatan kepada iblis, karena justru iblis sedang menunggu kesempatan itu. Terus memberkati dan shalom.